Zaman Kudus. Silakan pembicaranya sudah ada belum ya? Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi Bu Lis. Terima kasih buat tim yang melayani pada pagi hari ini. Ya, semangat pagi semuanya. Apakah semuanya sudah dalam kondisi yang siap untuk mendengarkan firman? Ya, puji Tuhan. Siap ya semuanya ya. Mari kita akan bersama-sama boleh sharing dan diskusi bersama-sama. Pada tema pagi hari ini saya ingin sharekan tentang melepaskan kutukan generasi melalui berkat orang tua. Seperti kita tahu bahwa visi tahun ini di dalam Forum Dio bersama-sama kita ingin membangun kompak keluarga rohani yang diperlengkapi untuk bertumbuh bersama komunitas kerajaan Allah melalui pemuridan. Apa yang kita akan capai adalah komunitas kerajaan. Bagaimana dimulai dengan saya yang membangun kompak. Saya yang membangun kompak bersama dengan keluarga saya. Bersama keluarga saya, kita menjangkau komunitas keluarga rohani. Di sini kita akan bersama-sama membangun komunitas kerajaan Allah melalui pemuridan. Nah, untuk itu kita akan lihat lewat firman Tuhan di dalam Kejadian 12 ayat 3. Di dalam Kejadian 12 ayat 3, firman Tuhan berkata, Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Wow, luar biasa ya. Firman Tuhan katakan apa? Tuhan sendiri yang akan memberkati setiap orang yang memberkati engkau. Terberkatilah engkau yang memberkati sesamamu. Terberkatilah engkau yang memberkati anak-anakmu. Terberkatilah engkau yang memberkati suamimu. Terberkatilah engkau yang memberkati istrimu. Terberkatilah engkau memberkati mertuamu. Betapa pentingnya firman Tuhan mengingatkan kita. Bagaimana kita diberkati, kuncinya kita terlebih dahulu memberkati. Haleluya. Dan juga mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Maka itu pergunakan mulut kita untuk mendatangkan berkat. Bukan cuma itu, kalau kita baca di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, and all the families of the earth will bless one another by your name. Apa dikatakan di sini begitu luar biasa. Setiap keluarga di muka bumi ini akan terberkati olehmu, satu sama lain terberkati oleh keluarga, dan melalui keluarga, oleh hidupmu, teladan hidupmu, namamu akan dikenang, keluargamu akan dikenang, seperti Tuhan mengingatkan lewat keturunan Abraham, Ishak, Yakub, dan demikian namamu juga akan dikenang, di mana lewat keluargamu. Tuhan mau memakai setiap kita. Untuk itu, setiap anak memiliki panggilan ilahi untuk mempengaruhi dunia. Luar biasa. Tuhan mau lewat setiap kita mempengaruhi dunia. Tuhan mau setiap anak-anak memenuhi panggilan ilahi. Panggilan untuk apa? Untuk boleh menjadi berkat. Di mana kita bukan sekedar memiliki anak, tetapi tanggung jawab kita untuk memuridkan anak-anak kita. Bukan sekedar memuridkan anak-anak kita, tetapi memastikan setiap orang-orang yang ada di dalam pemuritan kita, kita utus mereka ke dalam dunia. Kita utus mereka kembali ke keluarga mereka. Kita utus mereka kembali untuk melakukan tanggung jawab panggilan ilahi. Tugas orang tua adalah memuridkan dan mengutus mereka ke dalam panggilan ilahi. Tugas orang tua, bukan orang lain. Bukan guru sekolah minggu, bukan pendeta. Ada orang yang berkata, aduh saya anakku mau pergi ke luar negeri. Saya suruh pendetanya datang untuk ngajarin anak saya. Berikan wejangan, berikan nubuatan, berikan berkat. Bukan itu. Tetapi orang tua harus memuridkan anak-anak mereka. Kalau Anda tidak tahu bagaimana memuridkan, ikut di dalam kompak. Maka itu kita harus mulai dari saya di kompak. Nah, kalau kita kadang kompak, kadang enggak, kadang tidak, kadang datang, kadang tidak, kita telah memberikan teladan yang buruk. Makanya jangan heran di dalam rumah tangga pun kompak. Kita kurang jalan dengan anak dan istri dan suami. Kenapa? Karena kita nggak komitmen.
Nggak bisa kalau kita makan, kadang nggak makan. Kita harus konsisten. Nah, saya mau kasih lihat. Ini adalah gambar keluarga saya. Bagaimana keluarga saya menjadi berkat. Bagaimana saya boleh memuridkan istri. Bagaimana kami di hari Natal kami kunjungi keluarga-keluarga lainnya. Keluarga-keluarga rohani. Ke pemimpin-pemimpin, mentor-mentor kami. Kami bawa satu keluarga. Kami bersama-sama menyanyi, mempersembahkan pujian buat Tuhan, buat keluarga lain. Ini adalah bagian daripada visi yang Tuhan berikan bagi keluarga kami. Joy, keluarga yang bahagia, keluarga yang mendatangkan sukacita, keluarga yang menginspirasi. Kami mendoakan, kami memberkati, dan kami melepaskan berkat. Bukan untuk sekedar diberikan, tapi untuk diutus keluar menjadi berkat. Ini adalah mission trip kami. Ini adalah family trip kami. Ini adalah visi yang Tuhan taruh. Panggilan ilahi di dalam keluarga kami. Bagaimana panggilan Tuhan di dalam keluarga Anda? Nah, kita akan lihat next slide. Allah memiliki rencana ilahi, ya, yaitu rencana generasi, bukan hanya rencana individu. Tuhan punya rencana dari generasi ke generasi. Tuhan punya maksud, bukan cuma satu generasi selesai. Bukan cuma sampai saya mengenal Tuhan, yang penting saya selamat. Bukan. Kalau memang itu panggilan Tuhan, kita udah nggak ada di dunia ini. Kalau saya hari ini ada di dunia ini, Tuhan punya rencana. Bukan cuma saya, tetapi istri saya, suami saya, anak saya, cucu saya, cicit saya, sebelum saya mengembuskan nafas. Di situ Tuhan memanggil saya untuk memberkati generasi. Sudah banyak generasi-generasi di bawah kita menjadi kutukan, menjadi generasi-generasi yang tidak mengenal Tuhan. Mengapa terjadi? Karena mereka belajar dari orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Mereka belajar dari orang yang tidak percaya pada Tuhan kita. Mereka belajar dari orang-orang yang tidak percaya kepada firman Allah, kepada Bible. Percayakah kita mempercayakan anak-anak kita sepenuhnya kepada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan? Mereka di tempat kerja dengan orang tidak kenal Tuhan. Mereka bahkan memiliki keluarga yang tidak mengenal Tuhan. Dan kita lakukan apa? Kita yang penting kita selamat. Dosa itu. Gak benar itu. Setiap kita punya tanggung jawab untuk bagaimana membawa generasi-generasi di bawah kita. Kita lihat bagaimana hidup kita menjadi berkat, membawa dampak, dan anak cucu kita setelah kita tidak ada. Mereka akan mempertahankan iman mereka. Mereka akan berseru. Mereka akan menyatakan iman mereka. Ketika ada dosa, mereka berkata tidak kepada dosa. Mereka memiliki nurani yang murni. Anak saya kemarin di dalam mobil, dia memberikan saya sebuah video klip di mana di dalam TikTok. Pak, kamu tahu nggak generasi sekarang ini? Kenapa saya bilang? Kamu lihat sekarang survei di Jepang, sama anak-anak muda di sana, ditanyakan bagaimana mereka melakukan hubungan intim, apakah itu sebuah perselingkuhan dengan wanita yang bukan merupakan istrinya, bukan suaminya. Mereka katakan yang penting sepengetahuan pasangan gak apa-apa. Yang penting tidak meninggalkan pasangan gak apa-apa. Perselingkuhan itu normal, itu wajar. Pijak plus-plus itu gak apa-apa. Itu generasi kita yang di bawah kita sekarang seperti ini. Bahkan semalam anak rohani saya kasih tahu saya, kok kamu tahu nggak sekarang ini ada di Indonesia, bukan di luar negeri lagi. Mereka melakukan perkawinan incest, mereka melakukan hubungan seks incest, orang tua dengan anaknya, kakaknya dengan adiknya. Ini baru kemarin dibongkar. Mereka punya ratusan ribuan komunitasnya, dan mereka itu kehidupannya seperti itu. Bahkan lahirkan anak-anak yang tidak normal, dan mereka membuang anaknya. Aduh, begitu menyedihkan. Inilah generasi yang kita lihat bagaimana mereka dilatih oleh orang-orang tidak kenal Tuhan. Apa peranan gereja? Apa dilakukan oleh anak Tuhan? Apa yang kita kerjakan? Kita tinggal diam saja. Keluarga adalah tempat pembentukan karakter anak-anak kita. Mereka dipanggil untuk memenuhi panggilan ilahi atas generasi. Sejak kanak-kanak, sejak anak-anak, sejak di dalam kandungan. Ketika mereka dilahirkan, ketika mereka dalam lingkungan, kita perlu. Nah, ini lagi tambahan Bu Jen, puluhan ribu pengikutnya. Mengerikan sekali. Thank you Bu Jen. Aku aku gaptek ya, nggak tahu perkembangan, tapi bersyukur ada orang-orang yang kasih saya informasi. Saya jadi kaget. Apa panggilan kita sebagai anak Tuhan untuk memenuhi panggilan ilahi? Bawa anak-anak. Kalau kita sebagai anak Tuhan, kita nggak memiliki tujuan
nggak memiliki visi, nggak tahu bagaimana membawa keluarga kita. Kalau kita nggak sungguh-sungguh membangun kompak, kalau kita nggak sungguh-sungguh membawa keluarga kita, mau jadi apa generasi-generasi di bawah kita? Anak-anak akan menjadi pengaruh utama di dalam setiap bidang aspek hidup mereka. Untuk itulah Tuhan katakan di dalam Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan punya maksud, punya rancangan yang indah. Tuhan punya rencana yang indah buat dirimu, buat anakmu, buat istrimu, buat suamimu, buat cucumu, buat cicitmu. Itu tanggung jawabmu. Itu tanggung jawabku. Dimulai dari saya. Rancangan yang indah itu terjadi apabila saya menjadi alatnya Tuhan untuk memenuhi panggilan ilahi atas generasi saya, atas generasi anak di bawah saya, atas keturunan saya. Itu tanggung jawab saya. Mari kita lihat apa yang Tuhan mau lepaskan. Ya, kita lihat di mana kita perlu memberkati. Lepaskan berkat. Ketika kita nggak melepaskan berkat, dunia sedang melepaskan kutuk. Dan kutuk itu akan turun dalam hidup kita, anak cucu kita, cicit kita. Kita berdosa, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Kita salah sekali kalau kita menjadi orang yang egois, menjadi orang yang tidak peduli, menjadi orang yang jahat, menjadi orang yang sombong. Gideon adalah seorang pahlawan iman yang luar biasa dipanggil Tuhan. Tetapi perhatikan, dia memiliki 70 anak laki-laki, belum lagi anak perempuan. Bagaimana dia mengakhiri hidup dia? Setelah dia meninggal, seluruh anak dia, seluruh keturunannya, seluruh bangsa Israel, mereka kembali menyembah kepada Baal. Mengerikan. Kenapa itu terjadi? Apa peranan anaknya? 70 anak laki-laki, belum anak perempuan. Apa yang mereka lakukan? Tidak seorang pun yang berseru, tidak. Saya dan keluarga saya akan beribadah kepada Tuhan. Tidak ada. Apa yang terjadi? Karena kita hanya memikirkan diri kita. Dosa itu, jahat itu. Itu sebuah kejahatan di mata Allah. Apa yang Tuhan percayakan dan Tuhan titipkan tidak kita kembang luaskan. Sebuah budaya kerajaan Allah. Untuk itu kita hadir. Supaya membawa budaya kerajaan Allah. Berkati istrimu, bersama suamimu, berkati anak-anakmu. Berikan mereka panggilan ilahi, sehingga mereka tahu kemana mereka akan pergi. Mari kita lihat, ada 7 gunung di dalam masyarakat ya, yang kita akan mempengaruhi seluruh dunia ini. Bukan cuma di gereja, bukan cuma jadi pendeta, salah. Tetapi sejak di dalam keluarga, kita membawa pengaruh di mana kita mendidik anak, memberikan kasih, memberikan peranan, memberikan fungsional untuk menjadi parenting yang benar. Di dalam gereja, bagaimana kita membawa anak-anak menjadi anak-anak yang menjadi pembicara-pembicara yang mempengaruhi setiap aspek hidup, bahkan di nasional dan internasional. Di pemerintahan, mereka diberikan visi. Anakku, kamu akan menjadi pengacara, menjadi jaksa, menjadi hakim, menjadi orang-orang yang akan membawa pengaruh, bahkan presiden yang akan takut akan Tuhan, yang akan membawa kebenaran. Di dalam pendidikan, anakku, saya memberkati engkau. Engkau akan menjadi guru, yang kau jadi dosen, profesor, dokter, bahkan engkau akan menjadi rektor, pendiri sekolah. Engkau akan memberkati. Biarkan anak-anak memiliki satu mimpi yang besar untuk sesuatu yang akan Tuhan kerjakan. Di situ Tuhan akan memberkati anak-anak kita. Anak-anak kita berkati mereka di dalam media. Biarkan setiap media yang kita tonton bukan media-media yang meleluconkan, bukan kenal Tuhan, meleluconkan sebuah hal dan dosa. Tetapi media yang menjadi jurnalis, podcaster, influencer, blogger, content creator. Gak apa-apa anak-anak kalau sayang mereka memang suka di media. Tapi berkati mereka. Jangan mengutuk mereka. Jangan mengutuk mereka. Mereka akan sama persis seperti yang Anda kutuk. Atau mereka akan jadi sama persis seperti yang Anda doakan. Mereka akan sama persis seperti berkat yang Anda berikan. Berkati mereka. Lepaskan anak panah menuju kepada sasaran dalam setiap aspek 7 gunung di masyarakat. Di dalam bisnis, ekonomi, nggak ada yang salah. Saya ketemu dengan orang-orang yang semalam ketemu dengan saya. Dia bilang, Kak, saya jadi bingung gimana saya pelayanan. Saya tinggal nggak bisa punya waktu maksimal. Sedangkan kerjaan saya juga banyak menemukan orang-orang mereka juga butuh Tuhan. Saya bagaimana layani mereka untuk bagaimana mereka menjadi orang-orang yang mempengaruhi baik di angkatan laut, angkatan darat, di pemerintahan, di kepolisian. Saya bilang pergi sana, saya utus kamu. Gak ada yang salah dengan apa yang Tuhan taruh di dalam hidupmu. Di situ kamu membawa pengaruh yang berbeda.
Saya teguhkan kamu, saya berkati kamu, di situ kamu membawa satu warna yang berbeda. Mereka akan melihat bagaimana Tuhan ada di dalam dirimu. Dan dia bilang, terima kasih Kak. Saya perlu meneguhkan mereka. Mereka perlu tahu, mereka menjadi pengusaha di marketplace, di dalam perusahaan. Mereka menjadi penemu, mereka menjadi saintis, yang menjadi pengaruh, yang membawa bangsa-bangsa mengenal kasih Tuhan, yang hidup takut akan Allah, yang membawa kendali pada masyarakat. Sehingga setiap gunung pengaruh di masyarakat dipenuhi dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Haleluya. Seni dan budaya dan hiburan. Biarkan anak-anak masuk di dalam dunia fashion, dunia digital, industrial digital, sutradara, seniman. Biarkan mereka menjadi orang-orang yang mempengaruhi setiap aspek dunia ini. Untuk itulah kita ada. Why wouldn't our children be to be top entertainer? Mengapa tidak anak-anak kita menjadi entertainer terbaik? Mengapa bukan anak-anak kita menjadi business leader yang terbaik di pemerintahan, di perbankan, di usaha, di dunia bisnis, di sekuler? Kenapa tidak? Mengapa tidak anak-anak kita? Mengapa harus orang-orang yang tidak percaya? Mengapa harus itu menjadi milik kepada orang-orang yang tidak kenal Tuhan? Sebuah kesalahan besar apabila orang Kristen masih berpikir bahwa pelayanan hanya di gereja. Coba kita lihat next slide. Bagaimana orang-orang Kristen masih berpikir, mengira, menghidupi, melayani Tuhan hanya ada di gereja. Menjadi pendeta, menjadi misionaris, menjadi suster, menjadi pastor. You are wrong. Change your mind. Ganti pemikiranmu. Bangun pondasi yang kuat untuk anak-anak kita. Ini tantangan yang besar di masa depan. Amin. Tidak mendorong anak-anak kita untuk memimpin di bidang-bidang umum. Salah besar. Mereka adalah pemimpin bangsa. Mereka adalah orang yang akan membawa pengaruh di dalam setiap aspek, setiap bidang kehidupan. Fokus pada pekerjaan untuk uang, salah besar. Mana yang menghasilkan uang? Mana yang uangnya banyak? Kerja supaya kaya, supaya berhasil. Banyak orang ketika saya kemarin juga ketemu di dalam pesawat, ketemu dengan orang yang lagi jalan-jalan. Saya ngobrol dengan dia, dan dia katakan bagaimana dia mengerja, ya supaya dapat usaha, dapat duit, supaya mengerjakannya, dan menikmati uang yang dihasilkan. Mereka fokus hanya uang. Berapa banyak yang menikmati pekerjaan mereka? Mungkin nggak lebih dari 10% orang menikmati bagaimana dia bisa mengerjakan. Kenapa? Karena mereka bekerja untuk uang. Mereka bekerja, kalau nggak bekerja mereka nggak bisa dapat uang. Mereka butuh uang buat hidup, betul. Tetapi tujuan hidup mereka bukan untuk mendapat uang. Tujuan mereka adalah untuk menggenapi panggilan Tuhan di dalam hidup mereka. Tujuan mereka adalah hidup di dalam menggenapi rencana Tuhan. Saya pernah berkata, seorang dosen memberikan 6 soal kepada siswanya, kepada mahasiswanya. Dikatakan, kerjakan 3 soal yang ganjil saja. Ketika siswanya mengerjakan, semua dikumpulkan, tapi ada satu anak yang paling pintar. Dia mengerjakan sempurna, tetapi dia tidak lulus. Dia protes dan dia bernegosiasi dan diskusi dengan gurunya. Akhirnya dosennya berkata, yang kamu kerjakan adalah soal 246. Sedangkan yang saya katakan, yang kerjakan adalah soal 135. Mengapa kamu tidak mengerjakan sesuai perintah? Sekalipun Anda mengerjakan sempurna, Anda tidak lulus. Perhatikan, apabila kita melakukan yang baik, mencari uang, kaya, sehat, berbuat baik, berbakti, bagaimana kita bersosial, kita menyumbang, bagus semuanya, nggak salah. Tapi kalau kamu tidak tahu panggilan Tuhan dalam hidupmu dan tidak memberikan panggilan hidup Allah di dalam hidup anak cucumu, mereka akan berjalan di dalam kesesatan dan mereka akan memenuhi dunia dengan gaya hidup dunia, dan orang-orang yang ada di seperti itu, mereka mempengaruhi dunia dengan gaya hidup duniawi, bukan ilahi. Gak ada panggilan ilahi, gak tahu untuk apa tujuan hidup mereka. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut bagi mereka. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan pernah menyimpang daripada jalan-jalan itu. Amsal 22 ayat 6. Biarkan kita memperhatikan hidup anak-anak kita. Mari kita lihat ya. Oke, Anda masih bersama saya? Oke. Kalau masih bersama saya, kasih saya emoticon dulu dong. Biar saya semangat nih. Oke, puji Tuhan. Terima kasih. Ya, mari kita mau belajar sedikit dari orang Yahudi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Orang Yahudi di Amerika, persen populasi di Amerika. Tetapi mereka memiliki pengaruh yang sangat besar. Di mana 20% profesor itu adalah orang-orang ternama di Amerika. 25% daripada orang Yahudi, mereka adalah pemenang Nobel. Thank you Pak Edmond, thank you teman-teman. 40% orang terkaya di Amerika adalah orang-orang Yahudi. Thank you Bu Picu dan teman-teman.
Bagaimana kita lihat rahasia orang Yahudi memberkati anak-anak mereka secara rutin menurut budaya berkat dalam keluarga Yahudi. Seperti yang tadi kita udah baca di dalam Kejadian 12 ayat 3. Ada banyak orang membaca firman, ada banyak orang mendengar firman, ada banyak orang tahu firman. Tetapi persoalannya apa? Mereka tidak melakukan kebenaran firman itu. Mereka tidak setia melakukan kebenaran firman itu. Mereka tidak terus melakukan kebenaran firman itu. Saya dulu memberkati loh Komardi. Saya dulu melakukan loh Pak. Dulu loh Pak. Sekarang saya sibuk. Memang kita disibukkan dengan begitu banyak kesibukan supaya kita tidak lagi mendatangkan berkat. Memang kita dibawa oleh dunia ini dan diseret sedemikian rupa untuk kita keluar daripada rencana Tuhan. Amsal 22 ayat 6 berkata jelas, kalau kita nggak mendidik mereka di dalam jalan Tuhan, mereka akan tersesat sampai pada hari tuanya. Demikian kalau mereka dibimbing, diberkati, dilindungi, disertai, Tuhan akan memberkati. Anak cucu cicit kita akan melihat kerajaan Allah. Mereka akan membangun budaya kerajaan Allah. Mari kita lihat bagaimana budaya Tuhan, budaya kerajaan ini menjadi berkat bukan cuma orang Yahudi, tapi keluarga kita. Kalau orang Yahudi, banyak orang yang tidak kenal Tuhan sekalipun. Mereka tidak percaya pada Yesus. Mereka nggak percaya kasih karunia itu. Mereka melakukan hukum Taurat. Bahkan banyak mereka yang juga merupakan orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Tetapi mereka semua melakukan budaya berkat dalam keluarga mereka. Apa yang mereka lakukan? Setiap Jumat malam adalah hari Sabat. Semua mereka akan kembali ke keluarga dan di situ mereka akan makan bersama. Seorang ayah akan memberkati istrinya. Seorang ayah dan ibu akan memberkati anak-anak satu persatu. Kalau kita tanya mereka, kapan kamu diberkati oleh suamimu? Mereka menjawab, Jumat malam. Kapan terakhir kali kamu memberkati anak kamu? Jumat malam. Itu adalah sebuah budaya, berkat yang mereka lepaskan buat anak-anak mereka. Kita perlu lihat, ucapan berkat adalah kata profetis yang penuh dengan kasih. Betapa pentingnya kita memegang mereka, kita memberkati mereka. Bukan memberkati dari tempat tinggi. Allah dari tempat tinggi memberkati kita umat. Enggak, Allah turun ke dunia untuk sama dengan kita. Bahkan dia merendahkan dirinya untuk dia memberkati kita. Kita memberkati bukan lebih tinggi. Biar kita sejajar. Biar mata ketemu mata. Biar berkat dilepaskan. Biar lepaskan berkat buat istrimu, buat anakmu. Biar mereka menjadi orang-orang yang terbaik berkati. Kalau Anda tidak memberkati mereka, maka dunia akan mengutuk mereka. Dan jikalau mereka mempercaya kutukan tersebut, mereka akan hidup di dalam jebakan daripada si jahat. Mari kita lihat budaya berkat di dalam keluarga Yahudi, di mana di dalam ayah memberkati istrinya. Kita bisa lihat seorang ayah boleh berdoa dan berkata kepada istrinya, hai istriku yang cakap, siapakah yang mendapatkanmu? Kamu jauh lebih berharga dari emas dan perak. Kamu jauh lebih berharga dari para permata yang ada di dunia ini. Hatiku percaya kepadamu istriku. Hidupku tidak pernah akan kekurangan. Hidupku selalu beruntung karena saya memiliki engkau. Banyak wanita yang berbuat baik kepada suaminya. Seumur hidup suamimu terberkati oleh karena engkau. Banyak wanita berbuat baik tetapi engkau melebihi mereka semua. Engkau adalah hadiah terindah yang Tuhan titipkan dalam hidupku. Dan aku sungguh mengasihimu. Anakku, kamu adalah anak yang mendatangkan berkat. Kamu bukan anak-anak biasa. Kamu diciptakan oleh Tuhan untuk menjadi seorang pemimpin. Kamu akan menjadi business owner. Kamu akan menjadi content creator. Jadi bangga melihatmu. Jadi bangga pada bakat-bakat yang Tuhan taruh di dalam dirimu. Di dalam sains, engkau luar biasa. Saya percaya kamu akan menjadi dokter yang hebat. Dokter yang akan membawa pengaruh buat bangsa-bangsa. Jadi melihat bakatmu, engkau akan menjadi seorang dancer yang pintar. Engkau anak yang cantik. Ada berkat Tuhan menyertaimu. Dan engkau akan menjadi anak yang mempengaruhi. Membawa kebenaran. Engkau akan membawa influencer. Kamu akan menjadi business owner. Jadi bangga dengan kamu. Jadi memberkati kamu.
Jadi sayang sama kamu. Ucapan berkat bukan kata-kata, tapi nubuatan. Impartasikan urapan rohanimu kepada anak cucumu. Buka pintu gerbang masa depan buat mereka. Setiap pintu yang tertutup terbuka karena mereka mempercayai janji Tuhan. Karena kita memperkatakan firman Tuhan. Kuasa Tuhan bekerja karena kita beriman dan mempercayainya. Haleluya. Demikian juga ada lawan daripada perkataan berkat. Kalau kita nggak ucapkan berkat, seringkali kita mengucapkan kutuk yang tidak kita sengaja. Sekalipun nggak sengaja, itu adalah kutukan. Orang tua suka katakan tanpa disadari. Kamu memalukan ya, kok kayak begini. Dedi udah ajarin kamu apa? Ajak kamu pergi pakai celana, pakai roknya yang pendek. Ini bukan rok, Dedi. Ini bukan rok. Rok mini masih bukan. Bukan, Dedi. Dalamnya ada celana. Dalamnya ada celana gimana? Celana dalam. Bukan, Dedi. Ini di belakang, di rok ini ada celana pendek yang lipatannya kalau ketutup dari belakang. Oh gitu ya. Nggak boleh. Kamu tukar. Apaan pakai baju crop? Kelihatan kamu punya daging perutmu, samcannya. Mempermalukan anak gendut. Tanpa disadari kita sedang berkata, kamu gendut, kamu penuh samcan. Sekalipun kita lelucon dan kita bercanda. Kamu memalukan, kampungan kamu. Kurang ajar kamu, nggak berbakti. Pemalas kamu ya, bangun siang-siang ya. Orang udah bangun, rezeki udah dipatok sama ayam. Kamu tidak terberkati. Sadar nggak sih kita sedang mengatakan apa? Kamu nggak diberkati. Kamu nggak berbakti. Kamu terkutuk. Nggak ada yang mau menikahimu. Hidupmu tidak akan menjadi berkat. Sia-sia. Gimana jadi contoh buat adik-adikmu? Bagaimana anakmu nanti akan melihat hidupmu? Kisah apa yang kamu akan ceritakan? Hancur hidupmu. Memalukan. Tahu nggak kalau kamu bermain sama teman-teman kamu seperti itu? Pakai pakaian seperti itu. Dandan seperti itu. Kamu akan hamil di luar nikah. Kamu akan miskin nanti ya ke depannya. Kamu akan jatuh dalam penjara, di dalam kriminal. Jauhi teman-temanmu seperti itu. Jangan main sama mereka lagi. Kalau mereka seperti itu, jangan pergi bersama mereka. Kita nggak menghargai mereka. Kita kadang-kadang nggak sadar. Ucapan kita ada demi kebaikan mereka. Tapi mereka nggak merasakan kebaikan kita. Sejak itulah anakmu dan tidak lagi mau bercerita tentang hidup dia. Sejak hari itulah anakmu menyembunyikan handphonenya dan menggunakan kunci lock dan tidak mau lagi membuka dan tidak mengizinkan Anda melihat apa yang dia bicarakan. Sejak hari itulah dia akan berbohong dan tidak lagi mengatakan yang jujur dan siapa teman dia dan bergaul dengan siapa. Nubuatan-nubuatan negatif itu membentuk masa depan anak kita. Anak-anak kita percis menjadi apa yang kita nubuatkan. Beberapa tahun ke depan, benar sekali, anak itu hamil di luar nikah. Benar sekali, anak itu takut ketahuan, akhirnya dia melakukan pembunuhan dan aborsi. Benar sekali, anak itu ketahuan dan akhirnya dia terpidana dan dia masuk penjara. Kok bisa? Orang tuanya adalah pendeta, orang tuanya adalah pelayan Tuhan. Tiap hari beribadah ke orang dia. Karena kita nggak sengaja melepaskan kutuk. Karena kita terus memperkatakan ancaman-ancaman. Karena kita terus melakukan hal yang dilarang oleh firman Tuhan. Efesus 4 ayat 29 berkata, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Supaya mereka beroleh kasih karunia. Bukan butuh kasih karunia untuk mendengarkan perkataan kita. Biarkan perkataan kita ada perkataan membangun. Biarkan perkataan kita perkataan iman. Biarkan perkataan kita adalah perkataan mendatangkan nubuatan dan berkat dan masa depan bagi anak-anak kita. Mari kita lihat bagaimana, kapan, dan gimana kita memberkati anak-anak kita. Saat mereka usia transisi, saat mereka remaja, saat mereka menjelang dewasa, saat mereka ulang tahun, saat mereka makan malam bersama keluarga kita, saat mereka mau berangkat ke sekolah, saat mereka menghadapi keputusan penting dalam hidup mereka, berkati mereka. Ketika mereka dari dalam kandungan, ketika kita memberkati, kita ada tujuan kita adalah memberikan berkat dan hadir di dalam setiap masa-masa penting hidup mereka. Sehingga setiap kesempatan strategis untuk mengucapkan
berkat profetis, identitas dan tujuan hidup mereka jelas dalam diri mereka. Mereka menangkap dan mereka tahu mereka diterima, mereka dinantikan, mereka diinginkan, mereka bukan kecelakaan, tapi mereka adalah anak yang diharapkan. Ketika mereka lahir, engkau adalah anak yang kubanggakan. Aku mencintaimu. Engkau akan menggenapi rencana panggilan Tuhan yang ilahi. Engkau akan diberkati. Bangsa-bangsa akan melihat kerajaan Allah oleh hidupmu. Berkati. Ketika anak-anak, ketika di bawah 7 tahun, mereka menerima setiap apa yang kita terima. Hadir nggak kita dalam hidup mereka? Berkat apa yang kita berikan buat mereka? Apa masa depan nubuatan yang kita berikan? Ketika mereka ulang tahun, ketika mereka merayakan remaja mereka 12-13 tahun, lepaskan berkat. Kamu bukan lagi anak-anak, kamu anak yang cantik. Mereka butuh di masa-masa anak-anak pubertas, mereka butuh diterima. Mereka merasa cantik, mereka kadang bukan cuma anak saya. Istri saya udah 21 tahun, bentar lagi 22 tahun menikah aja masih tanya, saya cantik nggak? Saya bagus nggak? Kamu nggak lihat saya bahas gunting rambut? Kamu sayang nggak sama saya? Kadang-kadang telepon yang nggak penting. Kamu lagi ngapain? Kamu sayang nggak sama saya? Mereka butuh penerimaan. Mereka butuh dikatakan cantik, pintar, dewasa, menarik. Karena mereka nggak dapatkan di rumah kita. Mereka dapatkan di teman-teman mereka. Maka mereka nyaman sekali dengan teman-teman. Dan dia tidak nyaman dengan kita. Saya mengalami bagaimana anak-anak menjauh dari saya. Dan bagaimana saya perlu bersajat untuk memberkati mereka ketika mereka tidur. Bahkan sampai nggak mau bicara sama saya. Saya datang ke tempat tidur, dia lagi tidur, saya pura-pura. Dia pura-pura tidur atau enggak, saya nggak tahu. Saya doa, saya berkati dia. Tiap kali saya lakukan. Akhirnya anak itu sekarang menjadi dekat dengan saya. Ketika suatu hari, baru minggu lalu, mau pergi ke gereja, tetapi mau pergi makan, angunin dia, ayo jalan. Dia bilang, enggak, saya mau ikut. Saya datang baik-baik. Kenapa? Kamu marah ya? Maafin ya. Ada apa? Saya coba bicara. Padahal dalam hatiku emosi. Saya mencoba untuk mendengarkan dari hati dia. Dia katakan, kenapa sih buru-buru? Saya belum siap. Saya dalam hati ya 5 menit juga selesai. Saya tungguin. Enggak. Saya nggak ngomong gitu. Apa-apa. Ditungguin. Benar dibilang. Iya. Kita lupa anak kita udah remaja. Mereka butuh dandan, mereka butuh cantik, mereka perlu dihargai, mereka butuh diterima. Kita lupa mereka orang-orang yang udah remaja. Mereka orang-orang yang udah besar. Kita perlu berkati mereka. Kita perlu memuji mereka. Kita lupa. Yang ada adalah kita memperkatakan mereka hal yang negatif. Celaka kamu. Jelek kamu. Dan kayak begitu. Menor kamu. Jangan. Mereka perlu berkat dari kita. Bukan kutuk. Tugas kita sebagai orang tua. Jadikan waktu berkat keluarga sebagai kebiasaan mingguan. Next slide. Kita membangun sebuah budaya. Jadikan mereka keluarga yang berarti. Tidak perlu doa-doa kita dan berkat kita sempurna. Yang penting dengan kasih, dengan pengakuan, dengan doa profetis. Anak-anak kalau udah besar gimana? Gak apa-apa. Berkati mereka. Lewat telepon, lewat video call. Anak kita jauh, say hi dengan anak cucu kita. Biarkan kebiasaan ini menjadi kebiasaan budaya keluarga kita. Keluarga kita adalah keluarga yang selalu diberkati dan penuh dengan berkat. Tidak ada kata terlambat untuk memberkati anak-anak kita. Mulai hari ini, mulai saat ini. Saya menyempatkan diri untuk menyembah bersama anak-anak sebulan sekali. Next slide. Kami mencoba melakukan sabat. Kita menyanyi, menyembah Tuhan. Dan ketika selesai, Tuhan memimpin Tuhan. Saya minta maaf sama istri saya. Saya rekonsiliasi, mungkin ada keselisihan, ada persoalan. Awalnya anak marah-marah. Ngapain sih kumpul-kumpul gitu? Kita nggak boleh pegang handphone. Kita taruh handphone. Kita udah ujian, kita pengen jalan-jalan. Saya bilang, kita mau cari Tuhan, kita mau menyembah. Tapi ketika saya mulai membangun sebuah budaya, susah, susah banget untuk memulai sesuatu yang baru. Banyak sekali tantangan, banyak sekali masalah. Iblis mencoba menggagalkan. Tapi bersyukur ketika saya melakukan rekonsiliasi dengan istri. Istri pun semakin intim mendekat dengan saya. Dia pun minta maaf dengan saya. Ketika kami lakukan itu, anak-anak semua serentak semuanya memperhatikan keteladanan kami dan mereka semua diam.
Setelah itu satu persatu anak-anak kami datangin, kami minta maaf, kami rekonsiliasi, kami memberkati mereka. Dan hari itu adalah hari yang bersejarah yang mengubah keluarga kami. Bagaimana dengan keluarga Anda? Mari wariskan berkat. Berkat adalah pintu gerbang rohani menuju masa depan. Generasi masa depan akan memimpin jika kita mulai memberkati mereka hari ini. Mari mulai minggu ini kita bisa makan bersama, ucapkan berkat. Mari mulai hari ini kumpulkan anak-anak, kita bisa memberkati mereka. Kita boleh di dalam meja makan, sebelum makan atau sudah makan, tidak fokus ke handphone, tapi fokus bagaimana kita bisa berkomunikasi. Sekalipun anak masih kecil, yang penting kita butuh kerjasama. Mulai dari saya. Menangkan. Jangan bilang, aduh suamiku susah, istriku nggak dukung. Enggak. Ada yang salah kalau satu orang aja kamu nggak bisa menangkan. Dan orang itu adalah keluarga. Di meja makan kita bisa membicarakan kasih Tuhan. Kita bisa berkomunikasi. Yang penting kita sendiri ngomong yang benar dan taruh handphonemu. Jangan kita juga pegang handphone dan main handphone dan kita ajak mereka bicara. Mereka pun melakukan hal yang sama. Tapi kalau kita taruh, kita memberi teladan, mereka akan melihat. Ketika kita memberkati, mereka akan mendengarkan. Karena mereka melihat keteladanan hidup kita. Bahkan ketika kita di mobil, kita bisa untuk memberkati mereka. Kita ajak mereka doa bersama, kita menyembah bersama. Bahkan saya minta mereka doakan saya sebelum saya pelayanan. Ya, mereka malamnya mendoakan saya, mereka lepasin berkat. Gak heran kalau seandainya saya hari ini diberkati. Karena anak-anak saya, istri saya memberkati saya. Dan mereka mendoakan saya. Ya, saya akan tutup dengan satu slide terakhir. Bagaimana kita melepaskan berkat dan mewariskan berkat ilahi kepada anak-anak kita. Firman Tuhan katakan apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu. Dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu. Apabila engkau sedang dalam perjalanan. Apabila engkau sedang berbaring. Apabila engkau bangun. Biarkan keluarga kita membawa pengaruh dan dampak buat komunitas kita. Dari membangun kompak dan kompak keluarga. Dan kompak keluarga rohani. Di mana mereka akan diberkati. Dan setiap keluarga diberkati. Mereka melihat bagaimana kita memberkati. Mereka meneladani bagaimana mereka memberkati anak-anak mereka. Sekarang setiap komunitas komsel kami semuanya bawa anak. Semuanya ada mesbah keluarga. Bukan seminggu sekali bawa anak ke gereja, tapi bawa gereja ke dalam rumah. Tiap hari seorang ayah, seorang ibu melakukan fungsi dan peranan mereka untuk memberkati anak-anak mereka. Di sini kami telah menjadi berkat dan bangsa-bangsa mereka datang ke tempat kami, ke komsel kami. Mereka dari luar negeri, ada yang dari Cina, ada yang dari Brasil, ada yang dari Amerika, ada yang dari Prancis, ada yang dari Belanda, ada yang dari berbagai negara. Mereka datang untuk mereka belajar, mereka melihat, dan mereka bawa pulang. Inilah artinya melepaskan kutuk dan mendatangkan berkat generasi dengan doa berkat orang tua. Mari kita pecahkan. Bapa di surga, anakmu sudah selesai. Tetapi engkau sedang berurusan pribadi dengan hati kami. Sudah banyak kali kami mengucapkan kata-kata dan perkataan yang sia-sia. Bukan berkat tapi kutuk. Tapi biar hari ini ada sebuah renovare. Ada sebuah pembaharuan hati, pembaharuan iman, pembaharuan fokus. Kami tidak lagi akan mengucapkan kata yang sia-sia, perkataan kotor, perkataan kutuk, perkataan yang tidak berguna. Tapi kami akan menggunakan mulut kami hanya untuk memberkati anak. Kami mau memisahkan antara identitas anak kami adalah anak Allah, anak yang kami kasihi, istri yang kami cintai, suami yang merupakan satu-satunya belahan jiwa kami. Kami tidak mau kaitkan jati diri mereka, identitas mereka dengan dosa, pelanggaran, kesalahan mereka. Kami harus tetap mencintai, tetap mengasihi, tetap menerima, tetap memberkati apapun kondisi. Karena siapa diri mereka dan identitas ilahi mereka. Dengarkan baik-baik. Tuhan akan memberkati. Engkau yang memberkati. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. God Amin, bless you all. amin. Terima kasih Pak Mamdi. Wah, luar biasa ya, kita dibukakan ya. Selama ini tanpa sadar, bukannya berkat, malah kutuk ya untuk anak kita gitu lewat kata-kata kita. Jadi sekarang kita harus hati-hati dengan perkataan kita ya.
bisa menjadi membuka istilahnya masa depan mereka lewat perkataan kita. Di sini kita belajar sebagai orang tua harus berhati-hati. Oh ya, Pak Mardi sampai jam 7.15 bisa Pak nemenin kita? Bisa, bisa, bisa. Oke. Bisa ya Pak. Oh ya, sebelum itu kita biar apa? Lihat pengumuman dulu ya Pak. Tim screen silakan. Orang beriman selalu mengucap syukur dalam segala hal, dalam segala situasi, dalam segala keadaan. Visi 2025 membangun kompak keluarga rohani yang diperlengkapi untuk saling membangun dalam komunitas kerajaan Allah melalui pemuridan. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di dalam Mesbah Koram Deo pagi ini. Tolong tulis nama dan nomor telepon di room chat. Kami ingin mengenal Bapak Ibu lebih dalam lagi. Buat Bapak Ibu yang ingin didoakan, silakan tulis nama dan ingin didoakan. Kompak adalah komunitas sepakat yang terdiri dari 2-3 orang yang terikat janji untuk saling membangun. Kami dari MCD 47 sampai 52. Tuhan Yesus memberkati. Yes.